Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukaroma, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap. Dengan fasilitator Ibu Sri Mariani dan pengajar praktik Ibu Debi Sinta Dewi. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Sidayu 1 Binangun. Pada kesempatan ini saya akan membagikan koneksi antar materi modul 1.4. Adapun materi yang sudah saya pelajari pada modul 1 ini adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Di mana tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti yang tergambar dalam gambar berikut ini. Adapun kaitan antar materinya adalah sebagai berikut. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, pendidikan pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mengantarkan murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Supaya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, maka seorang guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak dan melaksanakan perannya. Seorang guru juga harus memiliki visi dalam menjalankan perannya dan memiliki daya untuk membuat guru-guru lain bergerak, tergerak, dan akhirnya menggerakkan. Demi tercapainya visi tersebut, diperlukan penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Dan pada akhirnya, terwujudlah peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Lalu, apa peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak dapat dijabarkan sebagai berikut. Sebagai guru, saya memiliki peran kunci dalam pengembangan disiplin positif dengan menciptakan ruang kelas yang berpusat pada peserta didik serta melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua dalam penerapan disiplin positif. Selain itu, saya juga dituntut untuk dapat berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di sekolah, yaitu kepala sekolah, untuk berbagi informasi yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, terutama dalam penerapan budaya positif di kelas. Setelah mempelajari modul 1 mulai dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, saya semakin menyadari bahwa kita memiliki peran yang sangat penting. Kita diharapkan bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran paling tidak di sekolah masing-masing dengan mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu dengan langkah awal adalah menciptakan visi yang jelas. Setelah itu kita diharapkan dapat mewujudkan prakarsa perubahan yang kita susun dengan menggunakan langkah baca yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila. Selain itu, di sekolah saya berperan aktif dalam menciptakan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak dengan membentuk komunitas praktisi di sekolah dengan dukungan awal dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Saya juga membuat keyakinan kelas pada awal pembelajaran. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang merdeka belajar dan sesuai dengan nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu berpihak pada murid. Tentunya menjadi upaya awal untuk menanamkan budaya positif. Saya juga berbagi ilmu dan diskusi dengan rekan sejawat terkait keyakinan kelas beserta nilai-nilai kebajikan. Harapan saya mereka juga bisa menerapkannya dalam pembelajaran. Saya juga mencoba menanamkan disiplin positif dengan menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Melakukan disiplin positif bukan karena takut dihukum atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi apa yang mereka kerjakan untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Sedangkan posisi kontrol yang coba saya terapkan adalah manajer. Saya berusaha berbuat sesuatu bersama dengan murid
Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa salah satu tugas guru adalah untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Bila terjadi permasalahan murid yang berlanjut, saya juga mencoba mengadakan segitiga restitusi. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang merdeka belajar, kemudian sesuai dengan nilai guru penggerak, berpihak pada murid, dan refleksi, serta sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan tentunya mencapai visi guru penggerak yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tantangan dalam membangun budaya positif ini adalah kita perlu menggerakkan seluruh elemen yang ada di sekolah. Karena membangun budaya positif di sekolah tidak dapat berhasil jika dilakukan hanya oleh satu guru saja. Akan tetapi harus ada kolaborasi yang harmonis antara seluruh elemen yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, komite, orang tua atau wali murid, dan peserta didik itu sendiri. Lalu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jadi, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun konsep-konsep inti yang saya pelajari dari modul ini adalah tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berdasarkan teori kontrol, kita tidak dapat mengontrol orang lain, kita hanya dapat mengontrol diri sendiri. Disiplin positif dilakukan dengan motivasi dalam diri. Dalam disiplin positif, hukuman dan penghargaan tidak efektif. Efek yang terjadi hanya disiplin pada waktu itu saja, dan ada bekas luka yang tertanam pada diri anak. Alangkah lebih baiknya jika kita mengambil peran manajer dalam penanganan anak dengan restitusi. Dalam mencari jalan keluar kasus yang terjadi pada peserta didik kita, maka pendekatan restitusi merupakan pendekatan dengan menganalisa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam diri peserta didik itu. Kebutuhan dasar setiap insan meliputi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, pemuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita juga perlu menanamkan keyakinan kelas yang berpihak pada siswa yang sudah terlaksana. Peraturan kelas dari guru itu sendiri yang membuatnya, akan tetapi keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa. Adapun hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan yaitu tentang penghargaan. Sebelum belajar modul 1.4 ini, saya kira dengan memberikan reward atau penghargaan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Namun kenyataannya penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Penghargaan yang berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar atau murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu posisi sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya guru menggunakan hukuman fisik atau verbal. Sedangkan posisi pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan membuat siswa merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Posisi selanjutnya adalah posisi teman. Guru tidak akan menyakiti murid namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Sedangkan posisi pemantau atau monitor biasanya guru mengandalkan perhitungan ataupun data dan catatan berdasarkan peraturan. Sedangkan pada posisi manajer, tugas guru adalah memposisikan dirinya sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Materi yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang,
kebebasan, kesenangan, dan kekuatan. Kebutuhan bertahan hidup terdiri dari kebutuhan yang bersifat fisiologis, sedangkan kebutuhan cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan yang untuk diterima, seperti hubungan akan koneksi sosial yang menjadi bagian dari suatu kelompok dan keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Sedangkan kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan pilihan, seperti butuh akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan serta mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Sedangkan kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan akan kesenangan, bermain, tertawa, dan menikmati apa yang dilakukan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Adapun segitiga restitusi adalah ada 3 tahapan saat guru hendak melakukan restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lalu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, cara berpikir saya perlahan berubah, bahwa sebagai guru kita harus mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh setiap murid. Selain itu, posisi kontrol yang selama ini dilakukan seorang guru pada dasarnya harus menuju pada posisi manajer. Hal ini agar merdeka belajar dan murid yang merdeka dapat tercipta di sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami dalam penerapan konsep modul budaya positif ini adalah pada saat saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta didik saya dengan meletakkan posisi saya sebagai manajer. Tetapi terkadang sikap kita berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah ampuh selama ini untuk membentuk disiplin peserta didik. Lalu bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai pendidik, sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa kasus ketidakdisiplinan peserta didik. Karena dengan menempatkan peserta didik untuk melatih mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada dirinya. Menurut Anda, terkait pengalaman dengan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sekolah saya sudah mulai menerapkan konsep budaya positif dan disiplin positif melalui restitusi. Yang perlu dikembangkan dan dibangun lagi yaitu nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas bersama dengan pihak peserta didik. Selain itu, perlu dikembangkan dan diperbaiki adalah posisi kontrol kita yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau dalam menyelesaikan masalah. Pada saat itu perasaan saya adalah saya sudah benar dengan tindakan yang saya berikan kepada peserta didik. Walaupun hasil yang saya harapkan kadang berhasil ataupun gagal dan kadang berulang kembali. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dengan menerapkan segitiga restitusi, saya menjadi lebih bangga dengan tanggapan dan hasil yang dirasakan peserta didik kita. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah
melakukan segitiga restitusi sebelum ini, di mana posisi saya saat itu adalah sebagai pemantau. Kejadiannya ketika ada 2 anak murid laki-laki saya yang menangis karena saling berkelahi. Saat itu saya menggunakan 3 tahap restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan mereka. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Sangat penting sekali mempelajari modul ini karena di dalamnya dibahas mengenai berbagai konsep yang dilihat dari sisi psikologi seorang murid. Tentunya hal ini sangat penting bagi seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu, apa pembelajaran yang dapat diambil untuk kedepannya? Penting bagi kita sebagai pendidik untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar setiap murid. Selain itu, diperlukan pula penerapan keyakinan kelas dalam upaya mendorong disiplin positif dalam diri murid. Penerapan posisi kontrol sebagai manajer juga sudah seharusnya kita implementasikan dengan menerapkan restitusi sebagai proses kolaboratif dengan murid. Bagaimana ia mencari solusi untuk masalah dan membantunya berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pertanyaannya sekarang adalah karakter seperti apa yang bisa menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia? Di sini kita dapat melakukan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam menuntun anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan juga irama. Disinilah peran guru diperlukan dalam membentuk karakter murid dengan menerapkan budaya positif. Kedepannya saya akan terus melaksanakan budaya positif ini dan menggerakkan rekan lainnya. Karena dengan budaya positif terwujudlah karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian koneksi antar materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.